Hello Potatoes. Di video kali ini kita bakal ngomongin beberapa set-set yang akan segera rilis di versi Taiwan ya. Karena seperti yang kita tahu dari dulu, versi Indonesia itu selalu ngikut Thailand habis itu Taiwan gitu. Jadi ya kita ngeliat-ngeliat kira-kira ke depannya untuk set Indonesia ini set-set apa aja sih yang bakal keluar gitu ya. Nah, kenapa tiba-tiba aku mutusin buat bikin video ini? Karena akhirnya ada salah satu kartu yang selama ini kita tunggu-tunggu, kita penasaran nanti keluarnya bakal kayak gimana, dan itu udah di-reveal di versi Taiwan. Dan aku pengen banget bahas set ini ya, karena lumayan menarik set ini, yaitu di starter deck yang baru ini. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung mulai pembahasannya. Kita bakal lihat dari S6 dulu kali ya, kita lihat sekilas S6. Oke, ini aku udah ada di website portalnya Taiwan. Kalau teman-teman mau lihat juga ya, nanti aku akan taruh di description. Google Translate dulu. Set kita yang nanti akan keluar adalah Silverland sama Jet Black yang ada di sini. Habis itu ada EV Heroes juga. Ini Movie Hero. Barengan sama EV Heroes ini. Dan juga starter deck yang ini ya. Aku udah pernah kasih kalian gambarnya di videoku yang sebelumnya. Ini 4 produk ini akan keluar barengan di Indonesia. Kita sih tebak-tebaknya tanggal 24 Agustus. Kalau enggak ya mungkin mundur seminggu ke 1 Oktober ya. Nah, tapi itu bukan yang mau kita lihat. Next, untuk set berikutnya itu adalah S7, yaitu ada S7R yang Blue Sky Slim sama S7D yang Duraludon ya, yang Towering Perfection. Nah, ini kita belum tahu akan rilis kapan, tapi kemungkinan besar untuk versi Indonesia juga akan rilis seperti ini ya. Packnya sama persis kayak Jepang, sama persis kayak Taiwan, dan juga Thailand yang akan segera rilis bulan ini kayaknya di Thailand ya. Nah, next itu ada Pokemon Card Family ya. Ini ada keluar produknya yang versi Jepang juga, cuma untuk versi Thailand itu belum di-reveal untuk produk ini. Dan kalau kita lihat untuk set-set sebelumnya, kita tahu kalau ada beberapa produk yang keluar di Jepang dan Taiwan, tapi Thailand sama Indonesia tuh nggak dapat gitu. Itu biasanya special set kayak begini ya, dan jadinya ngebikin aku agak ragu sih. Aku nggak yakin set ini bakal keluar versi Indonesianya, but ya ini keluar di Taiwan ya. Kita akan lihat. Next yang menarik adalah Pokemon V-Union ya. Pokemon V-Union ini boxnya keluar sama persis kayak versi Jepang, jadi ada langsung special set V-Union Mewtwo, V-Union Greninja, dan juga V-Union Zacian. 3 produk ini untuk versi Jepang dan versi Taiwan mereka keluarnya langsung bareng 3 ini ya. Tapi untuk versi Thailand belum keluar. Nah, aku nggak tahu nih untuk Thailand sama Indonesia apakah akan keluarnya kayak begini juga, atau mungkin mereka bikin satu set gabungan buat ngisi kartu-kartu yang belum keluar gitu kali ya. Cuma kalau lihat dari sini sih kurasa udah harus deh, udah waktunya untuk Pokemon Company ngeluarin produk-produk spesial kayak begini juga untuk versi Thailand dan juga Indonesia. Ya, jadi ya mungkin kita akan melihat V-Union nanti seperti ini juga isinya ya. Next itu yang menarik adalah ini expansion pack yang Fusion Arts ya. Di Taiwan udah reveal. Di Taiwan itu akan rilis awal Oktober kalau nggak salah, tanggal 8 Oktober. Itu 1 minggu setelah rilis yang Jepang ya. Jadi kalian bisa bayangin itu luar biasa banget. Perkembangannya cepat banget untuk yang versi Taiwan ini. Dari yang dulunya Taiwan tuh sebelum lebih telat dari Indonesia ya. Sekarang mereka udah paling cepat dan cuma selisih 1 minggu dari rilis Jepang. Kalian bayangin tuh luar biasa banget. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah yang ini teman-teman, yaitu V Starting Deck is long. Aku nggak tahu itu translation dari Google Translate begitu. Kita coba lihat dulu deh ya isinya ya. Nah, ini lumayan menarik ya. Jadi kalau kita lihat dari bannernya ini, kita lihat ada 4 Pokemon VMAX di sini. Yang pertama itu adalah Rillaboom dan juga Cinderace VMAX. Ini untuk versi Jepangnya itu kemarin promo waktu Battle Styles ya, waktu Ichigeki sama Rengeki keluar, mereka jadi kayak promo kalau kalian beli box kalian dapat kartu ini gitu. Nah, terus untuk Inteleon sama Gengar, ini yang paling kita expect, kita penasaran banget mereka akan keluar gimana di Indonesia. Ternyata mereka beneran keluar dalam starter deck teman-teman. Ini kalau versi Jepangnya itu dari high class deck Gengar sama Inteleon ya, dimana itu kayak deck yang benar-benar udah ready to play dan isinya foil semua. Keren banget lah itu, pokoknya itu keren banget. 4 Pokemon ini dimasukin ke dalam satu starter deck ya, yang mungkin nanti di versi Indonesia namanya V Starter Deck Kuat kali ya, atau V Starter Deck Kekuatan gitu. Jujur aku ada beberapa hal yang aku suka dan aku kecewa juga dari produk ini. Hal yang aku suka adalah keren karena mereka gabungin 3 starternya jadi satu produk. Kalau di Jepang kan kepisah ya, Rillaboom sama Cinderace barengan, habis itu Inteleon tuh dipisah sendiri, dapat produk yang wow gitu. Sedangkan Cinderace sama Rillaboom cuma jadi promo biasa kan, murah lagi, kayak cuma 200 yen gitu. Nah, terus
Di sini mereka dijadiin di satu produk yang sama dalam starter deck. Tapi yang bikin aku kecewa adalah kalau kita melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya untuk starter deck ya. Apalagi kalau ini kita lihat harganya tuh juga murah teman-teman, harga starter deck ini. Kemungkinan besar 4 kartu keren ini tidak foil. Ya. Ya, jadi bersedihlah untuk para penggemar 4 Pokemon ini ya, terutama Gengar ya. Aku tahu banyak banget fans Gengar di luar sana, dan ya ini pasti mengecewakan banget sih kalau kita harus dapat Gengar V dan juga VMAX yang nggak foil. Apalagi Gengar V dan VMAX ini juga playable dan kepake main ya. Jadi ya menurutku ini cukup mengecewakan sih buat kolektor. Oke, kita akan coba lihat isi starter decknya dulu teman-teman yang dari page ini ya. Kita bahas sekilas saja. Di sini kayak yang tadi ku bilang, kita akan dapat Rillaboom yang Rapid Strike. Ya, sepasang V dan VMAX. Ini udah bentuk Gigantamax-nya yang kalian bisa lihat dari waktu Isle of Armor keluar. Jadi beda sama Rillaboom VMAX yang dulu kan cuma kayak Rillaboom Dynamax ya. Yang ini beneran Rillaboom Gigantamax. Buat koleksi sih menurutku keren banget ya. Terus nextnya ada Cinderace juga. Ini sama, kalau tadi Rillaboom Rapid, Cinderace ini Single Strike, dan dia juga dapat VMAX bentuk yang Gigantamax ya. Gamenya sih keren banget. Next ada Rapid Strike Inteleon. Kalau tadi dua yang tadi Rillaboom sama Cinderace itu sebenarnya nggak gitu kompetitif ya, nggak gitu ada yang pakai decknya. Inteleon VMAX ini lumayan. Aku pernah beberapa kali lihat turnamen-turnamen di Jepang ya, ada yang pakai deck Inteleon VMAX, tapi Inteleon VMAX-nya yang Rapid Strike ini. Ini lumayan menarik sih, jadi ya lumayan kepake lah. Selain dia memang ya salah satu starter Pokemon yang keren, dia lumayan playable juga. Next yang paling ditunggu-tunggu dan menurutku yang paling menarik di sini adalah Gengar V dan juga Gengar VMAX Single Strike atau serangan tunggal ya. Gengar VMAX ini di versi Jepang masih meta banget. Jadi kalau kalian research tentang decklist juara-juara toko di Jepang, kalian bakal masih sering banget lihat Gengar VMAX dan Umbreon ya, decknya Gengar Umbreon itu masih lumayan dominating meta di Jepang. Karena decknya memang sangat simple, sangat straightforward. Ya aku udah sering sharing deck jomblo lah ya, kayak gimana. Kalian udah terbiasa lihat deck jomblo itu kayak gimana. Dan Gengar VMAX ini does the job even better gitu. Jadinya ya ini sesuatu yang kalian harus look forward juga sih menurutku. Nah, berikutnya di sini dia ada kasih share beberapa powerful cards included in V starting deck strong ya. Ini ada Lapras yang Rapid Strike. Ini dapatnya itu dari high class deck yang Inteleon. Jadi sebelumnya kita nggak pernah dapat, kayak di booster pack nggak ada. Dan kita akan dapat juga ini Basculin yang Rapid Strike juga. Nah, kalau aku udah ngelihat mereka nge-reveal kartu-kartu dari high class deck ini, kayaknya sih bakal semua kartu-kartu yang kita belum punya yang ada di high class deck akan masuk ke dalam starter deck ini. Dan aku mau kasih lihat ke kalian beberapa kartu-kartu itu kali ya. Karena kartu-kartu ini sebagian bagus buat dikoleksi dan juga kepake buat main gitu. Ya kita akan coba lihat dulu habis setelah ini ya, habis page yang ini ya. Next kita akan lihat ada Trio Burung juga. Trio Burung ini kalian bisa dapat di S7 ya. Ada di S7 yang Towering Perfection kalau nggak salah, yang Duraludon. Dan dimasukin ke dalam starter decknya juga. Ini 3 kartu yang jago banget. Jadi ya it's a nice addition to the starter deck. Dan menurutku yang penting adalah supporter baru ini ya, Adventurous Discovery. Kartu ini adanya sama, ada di high class deck Gengar dan juga Inteleon. Dan ini merupakan supporter yang kuat banget buat deck Eternatus. Ya, efeknya itu nyari 3 Pokemon V dari deck kalian add ke tangan. Ini berarti bisa Pokemon VMAX juga ya. Nah, kenapa Adventurous Discovery ini bagus banget dan lumayan ngefek di meta Jepang? Karena dengan kalian pakai kartu ini, kalian benar-benar bisa setup dan do banyak banget gitu di deck Eternatus. Kalian butuh Infinite Zone-nya Eternatus VMAX, kalian bisa ngambil 1 Eternatus VMAX. Kalian mau nangkap Pokemon lawan, kalian bisa ngambil Umbreon VMAX. Kalian butuh ngedraw, kalian bisa ngambil Crobat V. Jadi kayak there's so much things yang kalian bisa lakukan dengan satu supporter ini di deck Eternatus ya. Jadi ini menurutku menarik banget sih. Nah, berikutnya kita akan lihat beberapa kartu yang ada di high class deck Gengar sama high class deck Inteleon yang menurutku juga akan masuk ke sini ya, karena tadi kita lihat ada Lapras dan juga Basculin. Yang pertama itu adalah Yveltal yang Ichigeki yang Single Strike. Ini akan kepake main juga karena ya dia simply ini ya, one prizer yang hitnya bisa ngehit lumayan. Jadi ini kemungkinan akan kepake juga, dan dia sekali lagi dia Ichigeki, jadi bisa pakai Ichigeki Energy. Terus kita juga akan dapat Morpeko yang Ichigeki ya. Ini lebih kepake lagi sih daripada si Yveltalnya.
Dia damage-nya itu Dissatisfaction Explosion 30 kali damage counter yang ada di Pokemon ini, plus 20 untuk Ichigeki energinya ya. Jadi ya ini lumayan bisa dipakai. Nah ini yang mungkin ada lagi di V-Starter Deck Quad ini ada Baniri yang Rengeki. Dan kalau ada Baniri kita tahu ada Lopunny-nya juga, Lopunny Rengeki. Dan satu lagi adalah Hawlucha Rengeki ya. Aku lagi nonton XY jadi Hawlucha kayak keren banget sih. Nah menurutku kartu-kartu ini buat kalian yang baik kolektor ataupun player ya, ini kartu-kartu yang kalian boleh cari, kalian boleh simpan, masukin ke koleksi kalian. Oke, next pasti akan ada yang bertanya juga soal alternate art Gengar sama Inteleon ya. Ya, jadi buat kalian mungkin ada yang belum tahu kalau di high class decknya itu yang versi Jepang, kalau kalian hoki, waktu kalian buka decknya itu kalian bisa dapat salah satu VMAX-nya itu dapat versi alternate art. Apakah akan ada alternate art di dalam versi Taiwan dan yang mungkin nanti di versi Indonesia juga gitu? Kayaknya aku nggak yakin ya. Kenapa? Karena satu, high class deck itu mahal ya. Dia satu deck 60 kartu isinya foil semua. Dan kalau misalnya mereka selipin satu foil tambahan, ngegantiin salah satu foilnya, itu kayak nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya untuk V-Starter deck ini kan kita tahu selama ini isinya selalu nggak ada yang foil ya, 60 kartu non-foil. Kalau mereka masukin alternate art foil 1, otomatis pasti bisa ditimbang. Itu satu ya. Otomatis pasti bisa ditimbang. Kedua, kalau mereka nggak mau bisa ditimbang, masa alternate art tapi nggak foil? Gitu kan. Kayak they defeat the purpose buat ngeluarin alternate art yang keren-keren gitu. Jadi, buat alternate art, kayaknya kita harus nunggu lagi ya. Aku nggak yakin mereka akan dikeluarin di V-Starter deck begini. Kalau kita lihat Thailand itu udah punya turnamen remote buat dapatin Jolteon, Flareon, dan juga Vaporeon alternate art. Di Jepang dan Taiwan mereka juga hadiah turnamen. Dan kurasa yang paling mungkin ya untuk alternate art Gengar dan juga Inteleon yang super keren ini, kemungkinan akan jadi hadiah turnamen juga. Dan aku nggak yakin akan dimasukin ke dalam starter decknya lah sekali lagi. Oke, sekian dulu untuk video hari ini teman-teman. Kita ngobrolin soal set yang kemungkinan akan rilis di Indonesia, meskipun kita nggak tahu kapan ya. Dan ya kira-kira beberapa set yang kita bisa expect setelah EV Heroes keluar lah. Dari set-set itu yang paling menarik menurutku adalah V-Starter deck ini dan juga V-Union. Apakah Indonesia akan dapat sama persis seperti ini? Belum tentu, tapi kemungkinan besar iya. Jadi ya we can look forward to this ya produk ini. Dan ya menurut kalian gimana teman-teman? Apakah menurut kalian alternate art akan dimasukin ke set ini atau enggak? Aku rasa sih enggak ya. Dan ya aku kecewa banget sih ini. Kayaknya tidak akan foil. Tidak akan foil. Sedih banget. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya supaya kalian notifikasi kalau ada video-video baru. Sekian dulu untuk video kali ini. Hyperpotatos, signing out.